Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibenur Bandung, juga semua yang mengikuti acara PA saat ini, hari Rabu 14 Desember 2022. Bagaimana kabar saudara sekalian? Kami doakan semua dalam kondisi baik. Saat ini kita akan merenungkan tema memelihara semangat di situasi yang terus berubah. Marilah kita memulai PA ini dengan menyanyikan dari NKB 170 bait 1, yaitu Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas nyala membusuk pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, pakai janji yang tekun, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Mari kita berdoa saudara sekalian. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami bisa seperti sekarang ini bukan karena kekuatan kami, melainkan karena anugerah Tuhan sendiri. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama mengikuti pemahaman Alkitab pada saat ini. Tuhan siapkanlah kami semuanya, pimpinlah kami saat kami membaca Alkitab dan merenungkannya, sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema kita memelihara semangat di situasi yang terus berubah. Kita dasarkan pada kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat 10. Marilah kita buka Alkitab kita masing-masing. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya.
Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita membaca dan memelihara firman dalam kehidupan kita semuanya. Saudara sekalian, seperti tema kita, hidup tidak lepas dari perubahan. Ini adalah kenyataan yang kita alami. Semuanya terus mengalami perubahan. Baik kehidupan kita sendiri maupun situasi di luar kita. Alam semesta ini terus mengalami perubahan. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Sebagai contoh sederhana saudara sekalian. Tentunya setiap hari, pagi dan sore, saudara melihat cermin. Ya. Setelah kita mandi, bersih-bersih, lalu sisiran, merawat muka dengan melihat cermin. Pada saudara melihat cermin itu hari ini, besok, dan seterusnya. Bagaimana rasanya? Apakah ada perubahan di wajah saudara? Mungkin rasanya nggak ada yang berubah. Tiap hari kita memandang cermin, ya wajah kita seperti itu. Tapi cobalah, kalau kita bandingkan dengan foto atau potret kita 5 atau 10 tahun yang lalu. Kita bandingkan foto itu dengan wajah kita sekarang. Pasti ada perubahan. Walaupun lambat, ada perubahan di wajah kita. Mungkin rambut kita semakin memutih. Ya, kulit kita mungkin semakin kendor, keriput. Ya, kita mungkin semakin gemuk atau bahkan semakin kurus dan seterusnya. Itu perubahan, walaupun lambat dan kita kurang menyadarinya. Itulah kehidupan saudara sekalian, semua diliputi dengan perubahan. Dan kalau kita perhatikan ada bermacam perubahan. Ada perubahan yang bisa kita prediksi atau kita duga. Misalnya, ya kita mau punya anak, kita bisa memprediksi, menduga anak kita akan semakin besar, sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya, itu bisa kita prediksi, walaupun tidak pasti. Tapi ada juga yang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita duga, mengalami sakit, penyakit, atau musibah. Oh, tidak ada yang bisa menduga. Ada juga perubahan yang sifatnya lambat tetapi pasti. Seperti proses menua tadi dalam kehidupan kita, ya kan? Proses menjadi tua, proses rambut menjadi putih. Itu lambat, tapi pasti. Terus kita menjadi semakin tua. Ya. Tapi ada juga proses yang tiba-tiba, perubahan tiba-tiba kita tidak duga. Ya tadi, mengalami kecelakaan misalnya. Tiba-tiba saja nggak bisa kita duga. Dan prosesnya bisa cepat sekali. Juga ada perubahan yang sifatnya menyenangkan kita, sesuai harapan kita, memberikan sukacita pada kita. Misalnya kalau orang tua, ya anaknya lahir atau punya anak pertama. Atau sukacita orang tua kalau anaknya mantu. Ya. Sekarang ini Presiden kita Jokowi lagi mantu, oh pasti ada sukacita di sana. Ya. Tapi ada juga perubahan yang tidak kita harapkan. Tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai keinginan kita. Tidak memberikan sukacita pada kita. Bahkan kesedihan dan duka cita. Misalnya kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ada juga perubahan yang sifatnya bersama atau komunal. Misalnya terjadi gempa bumi. Ya, seperti gempa bumi di Cianjur beberapa minggu yang lalu. Bencana alam bersama mengalaminya. Tapi ada juga individual, ya kita bisa jatuh seperti saya minggu lalu, beberapa waktu yang lalu jatuh, ini juga tidak bisa diduga. Itulah saudara sekalian beberapa contoh perubahan-perubahan yang terus terjadi dalam kehidupan kita, dan kita harus siap menghadapinya. Mau tidak mau, kan itu suatu kenyataan yang tidak bisa kita hindari.
Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan itu, terutama mungkin yang tidak menyenangkan kita. Sesuai dengan tema kita, yaitu bagaimana kita bisa terus memelihara semangat hidup ini di situasi yang terus berubah. Tentu untuk memahami tema ini, kita dasari pada Alkitab, yaitu dari kitab Yesaya 35 tadi. Dan untuk memahami makna pemberitaan dari Yesaya 35, mau tidak mau kita melihat latar belakang historis, latar belakang dari Yesaya 35. Ya. Yesaya 35 ditulis pada saat umat Israel atau Yehuda sebelum atau hampir kembali dari pembuangan. Ya. Mungkin secara garis besarnya kita akan melihat sejarah Israel supaya kita bisa memahaminya secara lebih utuh. Ya, kita akan lihat latar belakang historis kerajaan Israel. Dan secara garis besar sejarah Israel adalah sebagai berikut, yaitu pada mulanya Tuhan memperkenankan umatnya setelah umatnya minta supaya diperintah seorang raja dan mengabulkan dengan adanya kerajaan Israel. Ya, yaitu dengan raja yang pertama, yaitu Raja Saul. Lalu Raja Saul digantikan Raja Daud. Raja Daud digantikan Raja Salomo. Di akhir pemerintahan Raja Salomo inilah saudara sekalian, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara seringkali disebut Israel saja dengan ibu kota Samaria. Israel Selatan sering disebut dengan Yehuda dengan ibu kota adalah Yerusalem. Dua kerajaan ini masing-masing mempunyai raja-rajanya sendiri. Tapi dalam sejarah perjalanannya, dua kerajaan ini akhirnya dikalahkan oleh bangsa lain yang lebih kuat. Pertama adalah kerajaan Israel Utara dikalahkan terlebih dahulu atau dikuasai oleh kekaisaran Asyur atau kerajaan Asyur, yaitu pada tahun 722 sebelum Masehi. Yehuda masih bertahan sampai dengan sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Akhirnya Yehuda atau Israel Selatan juga dikalahkan, dikuasai oleh kerajaan Babel, yaitu diserang oleh Raja Babel yang waktu itu Nebukadnezar, menyerang kerajaan Yehuda, dikuasai kota Yerusalem, Bait Allah dihancurkan. Ini perubahannya tidak mereka harapkan dari bangsa yang berdaulat dipimpin rajanya sendiri, sekarang dikuasai raja lain. Bahkan Raja Nebukadnezar ini juga mempunyai kebijakan membawa penduduk-penduduk yang potensial dari Yehuda ini dibawa, diangkut ke Babel. Itu yang terkenal dengan peristiwa pembuangan ke Babel. Ada banyak puluhan ribu yang dibawa ke sana. Dan kesananya memang tidak serentak, bergelombang, ya, bertahap-tahap. Mereka dibawa ke sana, rakyat Yehuda ke sana. Itulah yang terkenal dengan peristiwa pembuangan. Dan cukup lama di pembuangan Babel, sampai sekitaran 70-an tahun. Lalu peta kekuasaan internasional juga berubah. Babel, kerajaan yang besar, juga akhirnya menjadi lemah dan dikalahkan oleh kerajaan lain, yaitu kerajaan Persia. Dalam kekuasaan Raja Persia inilah, termasuk Babel yang kuasai Persia inilah, maka semuanya harus mengikuti kebijakan Raja Persia. Nah, pada waktu Raja Persia yang namanya Raja Kores, ya, memerintah menguasai Babel dan tentu Israel sebagai jajahannya. Lalu Raja Kores mempunyai kebijakan bahwa orang-orang Yehuda atau Yahudi yang di Babel ini sekarang boleh kembali, boleh pulang ke tanah leluhurnya, yaitu Israel atau ke Yehuda sana. Boleh pulang, ya. Itulah proses kembali dari pembuangan. Dimulai sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Lalu mulailah secara bertahap penduduk Yehuda dari Babel kembali ke tanah leluhurnya, tanah Yehuda, dan tentu namanya dari pembuangan di negara asing kembali ke tanah leluhur ini membawakan sukacita yang besar, kegembiraan yang besar. Yesaya 35 yang kita baca ini berlatar belakang kan menjelang, ya,
belum sampai kembali ke Yehuda, tapi menjelang hampir-hampir ya, menjelang hampir-hampir dari pembuangan kembali ke Yehuda, atau dengan kalian berita mengenai nanti pembebasan ya dari pembuangan ke Babel. Itulah latar belakang Yesaya 35, sehingga perikop ini diberikan judul keselamatan bagi umat Tuhan. Maksudnya keselamatan pulangnya umat Yehuda kembali dari pembuangan Babel, kembali ke tanah leluhurnya di Yehuda, yang tentu membawakan sukacita bagi mereka. Sekarang kita masuk teksnya, Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Bisa kita bagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, Yesaya 10 ayat 1 sampai 2, yaitu mengenai situasi baru yang penuh dengan sukacita. Lalu Yesaya 10 ayat 3 sampai 4, yaitu hiburan bagi mereka yang putus asa. Pasal 10 ayat 5 sampai dengan 10, yaitu sukacita keselamatan dari Tuhan. Kita lihat satu persatu. Yesaya 10 ayat 1 dan sampai 2, situasi baru penuh sukacita. Dan sekarang kebahagiaan umat Yehuda yang pulang dari pembuangan menuju ke tanah leluhurnya digambarkan dengan penuh sukacita, membawa kegembiraan. Sukacita dan kegembiraan ini digambarkan dengan sebuah kiasan, yaitu pada ayat 1 dan 2. Padang gurun, padang kering, padang belantara. Ini menggambarkan situasi yang tidak enak. Situasi gelap, situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan. Ya. Padang gurun, kering, padang yang kering juga tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan. Juga padang belantara, nggak ada apa-apanya. Itu gambaran yang menakutkan, yang tidak enak. Tapi itu semua akan diubah oleh Tuhan. Dikatakan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Digambarkan bagaimana padang kering, padang gurun yang kering itu akhirnya diberkati Tuhan, berbunga-bunga. Banyak tanaman, kehidupan di sana. Dikatakan seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Ya. Lalu dikatakan kemuliaan Libanon, Karmel, Saron, ada 3 tempat yang menggambarkan situasi yang subur. Jadi padang gurun yang kering tadi ditumbuhi, diberkati Tuhan menjadi tanah subur. Lalu dikatakan ada mawar, tumbuh-tumbuhan, yaitu bunga yang indah. Dan mawar ini biasanya tumbuh di daerah Saron, makanya terkenal dengan istilah mawar Saron. Ya. Daerah Saron yaitu daerah yang subur banyak bunganya. Lalu kemudian Libanon ini menggambarkan puncak-puncak Libanon, banyak tanaman di Israel bagian utara sana yang subur, banyak tanaman pinus atau aras atau pohon cemara. Ya. Lalu dikatakan Karmel, yaitu lembah yang subur. Sesuatu yang subur, yang tumbuhi dengan bunga dan pepohonan, menggambarkan suasana sukacita, kegembiraan. Jadi padang kering yang tandus menggambarkan suasana penderitaan, duka cita, penindasan. Diubah Tuhan menjadi suasana yang menggembirakan, yaitu ada banyak bunga dan tanaman di sana. Itulah gambaran orang pulang dari pembuangan menuju ke tanah kelahirannya kembali, tanah Yehuda, tentu penuh dengan sukacita. Kalau dahulunya banyak tekanan-tekanan, banyak ketakutan, ya, tidak bisa beribadah, banyak keprihatinan, banyak dipaksa. Sekarang pembebasan, ya, kembali ke tanah leluhurnya dan kembali memulai hidup baru, memerintah dengan baru. Tentu ini sukacita dan harapan yang besar, seperti tanah yang subur ditanami dengan bunga-bunga yang indah dan pepohonan yang tumbuh subur. Itulah bagian yang pertama, saudara sekalian, yaitu berita sukacita akan terjadi perubahan, pembebasan dari pembuangan. Lalu bagian yang kedua, ayat ketiga dan keempat menggambarkan bagaimana sebenarnya keadaan mereka yang masih dalam pembuangan maupun yang ditinggalkan, atau sebelum kembali, sebelum ada pembebasan, atau masih dalam pembuangan. Digambarkan mereka semua dalam kondisi lemah, lesu, ya,
lutut yang goyah, tawar hati, takut, putus asa. Semua yang negatif-negatif, tidak ada semangat kehidupan. Saudara sekalian, semua dalam kondisi terpuruk. Tetapi dalam kondisi terpuruk seperti itu, dijanjikan Allah akan membawakan pembebasan bagi mereka umat yang ditindas. Tapi sekaligus juga pembalasan bagi bangsa yang menindas. Ini tentu juga berita sukacita. Sebab mereka yang terpuruk, yang tertekan, yang putus asa dikuatkan kembali bahwa Allah tidak meninggalkan kamu. Pada saatnya Tuhan akan memberikan pembebasan. Allah akan bertindak memberikan hukuman bagi bangsa yang menindas umatnya, dan sebaliknya maha pembebasan atau keselamatan bagi umatnya. Maka umat Yehuda harus tetap teguh berpegang pada Tuhan, beriman dan bersandar percaya, berpengharapan kepada Tuhan, tidak terpuruk dalam keputusasaan. Lalu bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, yaitu ayat yang ke-5 sampai dengan 10. Bagaimana pembebasan Tuhan atau karya Tuhan memberikan pembebasan itu, diberikan beberapa contoh yang konkret. Ya. Misalnya dalam ayat 6b sampai dengan ayat 5 sampai dengan 6a digambarkan Allah memberikan pembebasan dari keterbatasan fisik. Misalnya dikatakan orang buta dicelikkan, orang tuli dibuka telinganya, orang lumpuh akan berjalan, orang bisu akan bersorak-sorai, dan seterusnya. Pembebasan dari yang fisik. Lalu juga pemulihan alam menjadi baik kembali. Ya, ayat 6b dan ayat yang ke-7. Mata air akan memancar di padang gurun, sungai di padang belantara, tanah pasir menjadi kolam, dan seterusnya. Seperti gambaran yang pertama tadi, padang gurun, padang kering akan berubah menjadi subur, ditanami dengan bunga-bunga dan pepohonan. Lalu juga saudara sekalian, digambarkan juga bagaimana Allah akan menyediakan jalan yang kudus untuk dilalui oleh umatnya kembali ke tanah leluhurnya. Ya, yaitu ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Di sana dikatakan akan ada jalan raya yang akan dilintasi oleh umatnya. Orang-orang kafir, orang-orang yang pandir, orang yang orang yang nggak benar, ya, orang-orang jahat tidak akan bisa melewati itu. Ya. Dan di sana binatang buas menjadi jinak dan seterusnya, sehingga tidak menghalangi pulangnya umatnya dari pembuangan ke negeri Yehuda. Lalu terakhir digambarkan bagaimana sukacita umatnya kembali dari Babel menuju ke Yehuda, ke Yerusalem. Di sini digambarkan dengan kota Sion, ya, ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang, ya, pulang dari Babel tadi, dan masuk ke Sion, yaitu kota Yerusalem, dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara sekalian, itulah pemahaman kita mengenai Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10, yang pada intinya memberikan berita sukacita pengharapan bagi umat yang dalam pembuangan. Tuhan akan memberikan pembebasan kepada mereka. Lalu apa artinya bagi kita pada masa kini? Apa maknanya PA ini bagi kita? Yang pertama, saudara sekalian, sadarilah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang tetap peduli dalam setiap pergumulan kita. Walaupun hidup penuh dengan perubahan, seringkali perubahan yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, membawa duka cita, tidak sesuai harapan, kita harus siap menghadapinya. Tapi siap menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri.
karena kita lemah dan terbatas. Kita diingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya, seperti Yesaya mengingatkan kepada umat Israel. Jangan berputus asa, bangkitlah. Tuhan akan mengubah semua yang tidak baik menjadi baik. Tuhan tidak tinggal diam. Kalau bahasa Jawanya, Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Kadang-kadang kita merasa Tuhan kok diam. Disinilah waktunya belum saatnya bagi Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu pergumulan kita. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini sesuatu yang indah, kita diingatkan bahwa Allah turut bekerja, masih terus bekerja. Pada saat kapan? Di dalam segala sesuatu. Entah hidup ini lancar, penuh dengan sukacita, atau tidak lancar, penuh pergumulan, penderitaan, bahkan duka cita, terpuruk sekalipun. Allah turut bekerja. Allah tetap bersama dengan kita. Oleh karena itu janganlah kita berfokus pada penderitaan itu sendiri. Berfokus pada diri kita sendiri yang lemah. Tapi ingatlah berfokus kepada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan kekuatan. Seperti umat Israel walaupun terpuruk mereka di pembuangan. Mereka dilatih untuk bersabar dan bersabar. Sambil tetap setia berpengharapan kepada Tuhan. Dan pada saatnya akhirnya Tuhan memberikan pembebasan kepada mereka. Berharap kepada Tuhan sesuatu yang penting. Mazmur 130 ayat 7 mengingatkan kita semua. Berharaplah kepada Tuhan Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Itu juga buat kita. Berharaplah kepada Tuhan, hai kita semua umatnya. Tuhan akan memberikan pembebasan. Tuhan itu kasih setia kepada kita semuanya. Maka di saat kita terpuruk mengalami perubahan yang sampai titik nadir terbawa sekalipun, di sana ada Tuhan. Berpeganglah padanya sehingga kita tetap kuat, tidak jatuh dan putus asa. Lalu yang kedua, saudara sekalian, Yesaya 35 ayat 1-10 ini juga mengandung unsur-unsur eskatologis, yaitu pengharapan di masa depan, pengenapan keselamatan sempurna di dalam Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini ada banyak pergumulan, kesusahan, penderitaan yang silih berganti yang kita alami, yang seringkali membuat kita tawar hati, takut dan putus asa. Tapi kita harus tetap ingat Tuhan sampai dengan akhirnya, dan nanti Tuhan akan memberikan sukacita yang abadi lah. Bukan sukacita yang sementara, tapi abadi, yaitu selamanya bersama dengan Tuhan. Itu dijanjikan pada ayat yang 10 tadi. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Sukacita abadi yang seterusnya, yang kekal akan meliputi mereka, yaitu yang kembali ke Sion, yaitu kota Yerusalem. Bagi kita Yerusalem yang baru, surga bersama dengan Tuhan, di mana kita disatukan dengan Kristus yang sudah bangkit dalam sukacita surgawi yang kekal pada saat yang nanti. Itulah janji Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau Tuhan berjanji pada saat kita hidup di dunia ini, Tuhan tidak meninggalkan kita, menyertai kita, maka kita tetap kuat berpegang pada Tuhan. Kalau kita terus beriman kepadanya, bahkan juga sampai kita mati sekalipun, sampai akhir hidup kita, Tuhan akan bersama dengan kita, bahkan digantikan dengan sukacita yang abadi, sukacita yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, kiranya PA kali ini menjadi berkat bagi kita semua.
kita tetap beriman setia kepada Tuhan di tengah pergumulan yang ada. Jangan takut dan putus asa. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Mari sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh menyadari dalam kehidupan di dunia ini ada banyak hal yang terus berubah. Entah berubah menuju hal yang penuh sukacita ataupun sebaliknya. Berubah yang sesuai dengan yang kami harapkan ataupun sebaliknya yang tidak kami harapkan. Sesuatu yang menyenangkan ataupun mungkin menyedihkan, bahkan membawa penderitaan. Ya Tuhan, kami diingatkan di tengah pergumulan apapun juga, supaya kami tidak menghadapinya sendiri dengan kemampuan dan hikmat kami, tetapi kami tetap memandang Tuhan, berharap dan berpegang pada Tuhan, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru, seperti umat Israel berpuluh tahun di pembuangan. Tuhan tidak meninggalkannya. Pada saatnya Tuhan memulihkan, membebaskan mereka. Berikanlah kami kesabarannya Tuhan, juga iman kepadamu saat mengalami banyak pergumulan. Kami terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat, simpatisan GKI Taman Gubernur Bandung, juga semua yang mengikuti PA ini. Tuhan berkatilah kehidupan mereka semuanya, pekerjaan mereka, keluarga mereka, pergumulan mereka, sehingga mereka terus setia dan bersuka cita mengikut Tuhan. Kami berdoa dalam bulan Desember ini, dalam suasana Natal dan menjelang tahun baru, biarlah Tuhan juga berkati semuanya. Berikanlah suasana yang mendukung, suasana damai dan sukacita. Untuk panitia Natal, biarlah juga mempersiapkan serangkaian acara dalam rangka Natal dengan baik, sehingga memberikan damai di hati bagi jemaat dan masyarakat. Kami juga berdoa untuk pemerintah, kiranya bisa terus mengantisipasi keamanan sampai dengan tahun baru dan seterusnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara yang hidup di pengungsian karena bencana alam, gempa bumi, erupsi gunung Semeru, dan bencana-bencana yang lain. Tuhan, kuatkanlah mereka dalam menjalani kehidupan perubahan yang tidak enak, yang tidak nyaman itu. Tuhan, pelihara mereka dan berikan kesehatan kepada mereka, dan berkati semua pertolongan-pertolongan dari berbagai pihak, bantuan-bantuan agar tepat sasaran, sehingga semuanya boleh memulihkan kondisi menjadi semakin baik. Dan kami juga disadarkan untuk terus memelihara alam ini, sehingga alam yang Tuhan ciptakan ini menjadi sesuatu yang indah, tidak menakutkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami semuanya. Ya, panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, marilah kita akhiri dengan menyanyi NKB 170 bait kedua dan ketiga. Hidup tak selalu, jalan hidup tak selalu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelam, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, pakai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu.
Jangan takut putus asa, walau jalanmu kelam. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tambah pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu.